Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dipersuakan kembali di dalam satu jengkal tanah yang Allah ridhoi, dan Allah menyebutkan kita di dalam perkara yang Allah ridhoi pula. Bapak dan ibu yang Allah rahmati, keutamaan ilmu tidak bisa dibandingkan apapun dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah apapun, apakah tadi kita tahajud, membaca Al-Quran, lalu kita sholat berjamaah, kemudian kita tolabel semacam ini, tidak ada manfaatnya, useless. Ketika apa? Ketika semua ibadah itu tidak dilandasi oleh ilmu. Itu yang kita perlu pahami. Di dalam kitab Tanqih Al-Qaul Al-Hadis bin Syarah Lubab Al-Hadis karya Imam Nawawi halaman 8 terdapat hadis yang kita betul-betul harus memahami ini. Rasulullah bersabda, "Faqihun wahidun mutawarriun azatun ala syaiton." Nabi bersabda, seorang yang faqih, yang seorang paham agama, seorang alim, wirai dan menjaga diri dari hal yang diharamkan adalah lebih berat bagi setan untuk menggodanya. Masya Allah. Seorang alim tapi yang terjaga oleh hal-hal yang subhat ataupun haram. Min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in, dibanding 1000 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh tapi bodoh meskipun wirai. Logikanya begini, ketika kita melakukan sholat kita tidak tanpa ilmu, useless, tidak ada apa-apanya di mata Allah. Kita membaca Al-Quran, nggak tahu ilmunya, mana panjang, mana pendek, mana wakof, mana wasol, useless. Allah sangat senang apabila didatangi oleh hambanya yang ketika mendatanginya si hamba itu memakai perahu yang bernama ilmu. Salah satu ini kultum semacam ini itu adalah ilmu. Karena kenapa yang diucapkan siapapun dia di sini pasti qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasulullah SAW. Begitu juga asar sahabat. Karena begitulah cara kita mendatangi Allah Ta'ala, berilmu. Makanya Ustaz Miftah itu Senin sampai Jumat ngajarin kita, datangi Bapak, ilmu itu ya Bulughul Maram, ya Nasaihul Ibad, ya Riyadhus Shalihin, ya tafsir, ya tahsin, Masya Allah. Dan ikutin Bapak, nggak dibayar nggak membayar kok. Dan Bapak tahu ketika kita duduk selama berapa 40 menit atau berapa gitu menunggu dari maghrib sampai dengan isya, sabda Rasulullah SAW itu menjadi seperti sholat. Mampu kita sholat seperti itu?
Masya Allah, datangi Pak, ikuti. Nanti pada subuh, pada maghrib tuh sampai dengan isya, setiap hari. Inilah yang menjadikan kita betul-betul bersyukur bahwasanya kesempatan hari ini Allah berikan kepada kita untuk bertemu dan bersua. Dan Allah berikan keutamaan yang besar, yaitu berkumpul kita dalam satu Baitullah ini supaya mendapatkan keutamaan ilmu yang akhirnya akan memberatkan amal timbangan kita, insya Allah. Semua dengan kehadiran kita di majelis ilmu akan menyibukkan malaikat raqib untuk mencatat kebaikan dalam buku kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang saat ini berkumpul di sejengkal tanah yang Allah ridhoi dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Masya Allah. Dan kita bisa melakukan ini kenapa? Karena ada para salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu mengajarkan kepada kita. Untuk itu doa kita, ridwanullah alaihim. Iwan filah rahimakumullah. Ada sebagian orang mengatakan time is money, waktu adalah duit. Tapi bagi orang beriman maka harus tunduk. Bagi kita harus tunduk dan patuh sebagaimana di surat 4 ayat 59 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Jadi kita disuruh ngikutin apa perintah Allah, apa perintah Rasul, tentu dengan asar sahabat. Nah, kenapa? Karena waktu adalah pedang. Al-waktu kasyafi. Al-waktu kasyafi. Waktu itu adalah pedang. Jika engkau tidak menggunakan, jika kita tidak menggunakan waktu itu dengan baik, ia malah yang akan menebasmu, karena waktu akan terus berjalan. Betul Bapak? Makanya kesempatan kayak nanti sore ikutin Pak, dengerin aja. Saya nggak bisa, nggak ada urusan, pokoknya datang aja, dengarkan aja udah. Apa yang diajarkan oleh Ustaz Miftah? Kami semua juga tidak sealih ini, tapi ya minimal ada kerentek, kalau orang Jawa itu ada eager, ada keinginan kuat untuk bisa belajar, minimal memakmurkan masjid. Ibnu Jauzi dalam kitab Bahfatul Bahri mengatakan, terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, ya, namun kita tidak memiliki waktu luang karena sibuk dalam aktivitas dunia. Ini sehat tapi sibuk ngurusin duit, ngurusin dapur ngepul dan segala macam. Dan terkadang pula seseorang memiliki waktu luang, namun dia dalam keadaan sakit. Ada waktu luang banyak, tapi kondisinya sakit, ya susah juga mau ibadah. Maka ibadah sakit itu adalah mengurangi tingkat ketakwaan kita. Oleh karena itu pada saat kita seperti tadi, pada saat kita sehat, ikutin Bapak. Apabila tergabung kedua nikmat itu, maka akan datang rasa malas untuk melakukan ketaatan. Tuh. Itulah manusia yang telah tertipu, terperdaya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Quran Bapak. Itulah manusia banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan ini. Bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, padahal setiap nikmat yang telah Allah berikan akan ditanyakan. Kita banyak nonton TV, nonton apalah pokoknya yang tidak berguna, yang tidak baik, tidak menciptakan ketaatan-ketaatan baru. Karena Imam Abu Hazim itu mengatakan al-barakatu tuzitukum fitoah.
Al-barakah itu, berkah itu adalah bertambahnya ketaatan. Bapak, ibu, jika tidak bertambah taat itu bukan barokah waktu bapak atau ibu. Mobil, rumah, badan kita, mata kita, semua anggota badan kita ketika tidak dipakai untuk mengaji ataupun yang lain, tidak menambah ketaatan, maka itu adalah useless. Penyesalan terhadap waktu yang telah berlalu adalah penyesalan yang tinggal penyesalan. Ingatlah waktu yang sudah berlalu tidak mungkin akan dikembalikan lagi. Betul. Perubahan dari yang lalu ke yang kini mestinya dibarengi dengan perubahan di setiap lini kehidupan. Makin lama makin dekat kepada Allah. Di antara kita ada yang umur 70, 75, 77, ada yang 63, ada yang di bawahnya itu. Setiap saat kita increase, kita naikkan, kita tambah ketaatan kita kepada Allah. Begitu pula perubahan diperlukan di dalam kita beragama, dan perubahan itu identik dengan salah satunya adalah taubat. Nah, inilah poin yang akan kita bahas sedikit saja tentang taubat. Inilah salah satu sarana untuk menggapai surga. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang bersih dari kemaksiatan, dari kebodohan. Jamaah perindu surga rahimakumullah. Dari berbagai aktivitas di bulan Muharram ini, maka selain kita ada puasa, ada infak, ada qiraah, birrul walidain dan yang lain. Bahkan kemarin hari Jumat kita menggelar sajadah untuk apa? Untuk Palestina. Untuk Palestina. Dan kita sama-sama tahu di surat 2 ayat 261 itu 1000 perak yang kita berikan untuk Palestina, yang penting kita ikhlas, sama saja dengan 700 kali lipat. Bahkan Allah memberikan semuanya, Allah pahalanya itu. Jadi salah satu poin terpenting dalam bulan Muharram ini, yang termasuk namanya Arbaatun Hurum, surat At-Taubah surat 9 ayat 36, Allah itu akan melipat gandakan amal soleh kita. Bapak, ketika kita menghadiri ini dengan mungkin sebulan yang akan datang, beda. Dengan kita infak hari ini, beda. Dengan kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita, beda Bapak. Kesempatan Muharram ini sebentar lagi kan tanggal, kalau nggak salah tanggal 16 atau 17. Tinggal berapa hari lagi kesempatan Bapak. Mari kita manfaatkan ini. Ada salah satu sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3540 yang patut jadi renungan kita, karena ini berkaitan dengan taubat. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ya abna Adam innaka ma da'autani wa rojautani. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, apa yang paling tepat? Ketika tadi sepertiga malam terakhir sebelum berangkat sini, kita insya Allah sholat, menengadah tangan kita, nangis kita, ya Allah, banyak sekali dosa-dosa saya, banyak sekali masalah-masalah hidup saya, termasuk utang. Ngomongnya kepada Allah. Jadi, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala abal, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Subhanallah. Kesempatan Bapak. Kita nggak tahu umur kita. Wa ma tadri nafsun bi ayatin tamut, surat Luqman ayat 34. Dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana kita mati. Malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah SAW, Isma sita fa inna kamaitun, berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati.
Artinya itu juga buat kita. Boleh kita berbuat semau kita, tapi ingat kita akan mati. Kemudian, ya abna Adam, lau balaqat dzunubika anna nasamai, tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubal. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan ampuni tanpa aku pedulikan. Ya abna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khoitoya. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Masya Allah. Tadi kita sholat qobliyah subuh, apa Rasul bilang? Rasulullah bersabda, 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Itu memotivasi kita. Makanya timingnya itu tepat ketika kita bisa melakukan itu. Dan itu tidak bisa kalau tidak ada ilmu. Tsumma lakitani la tusyrika bisain, dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Nah ini dia. Jangan sampai syirik. Ngaji iya, sholat iya, tapi percaya dukun iya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada diri kita. Aituka bikura biha maghfiratan, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Kesempatan Bapak. Bulan Muharram ini beda. Ini tinggal beberapa hari lagi. Kesempatan. Besok tahajud. Nanti makmurkan masjid. Nanti sore ustaz ngajarin kita. Masya Allah. Istilahnya kalau orang Betawi bererot. Bererot itu berderet-deret. Ada saja amalan-amalannya kalau kita tahu. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Sayang Allah kepada kita. Kita aja kadang-kadang kagak mau dengerin, kagak mau ngikutin. Ewan filah rahimani wa rahimullah. Orang yang sering bertobat adalah orang yang dicintai Allah. Maka jika kita ingin dicintai Allah, maka sering-seringlah bertobat. Artinya apa? Seperti ke malam kita sholat tobat, nangis sengguguan, ya Allah, saya banyak masalah kayak gini ya Allah. Engkau yang punya apa dunia dan sisinya ya Allah. Tolongin hamba ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Masya Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimullah berkata, yang menjadi perkara adalah bukanlah bagaimana engkau mencintai, tetapi intinya adalah apakah engkau dicintai Allah. Itu masalahnya. Kita, yang penting itu bukan bagaimana kita mencintai, kita dicintai Allah. Apa? Sholat kita, birrul walidain kita, thalabul ilmi kita, infak kita, bacaan Al-Quran, semua ibadah-ibadah baik mahdhum maupun ghair mahdhum, apa? Cuman satu poinnya, ibtigha mardotillah, mencari ridho Allah. Yang penting Allah ridho, udah. Gak ada urusan dengan omongan orang lain. Yang penting Allah ridho aja. Ibnu Qayyim mengatakan, laisa sa'nu antuhibba, perkaranya bukanlah bagaimana engkau mengaku mencintai Allah, tapi walakinna sa'nu antuhib, tetapi perkaranya ada apakah engkau dicintai oleh Allah. Itu ada dalam kitab Rawadatul Muhibbin wa Nusatul Mustaqin halaman 266. Iwan Fidin arzatukumullah. Ada pertanyaan anak-anak kepada saya, Pak Adi, kenapa harus bertobat? Bapak, ibu-ibu, betapa banyak yang merasa cinta kepada Allah, akan tetapi belum tentu Allah mencintainya. Karena kenapa? Jalannya salah. Tidak pakai ilmu mencintai Allah, harus dengan ilmu. Maka jika ingin dicintai Allah, maka banyak-banyaklah bertobat. Allah maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Salah satu doanya. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang beruntung di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak beristighfar. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Majah nomor 3818, tuba liman wajada fi sahifatihi
istighfaron kasiro. Sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amal banyak istighfar. Lagi naik motor istighfar, lagi makan istighfar. Bagaimana? Bapak tahu bagaimana istighfar lagi makan? Ketika ketemu munyah dalam hati istighfar. Astagfirullah. Masya Allah. Ini yang perlu kita pahami. Jamaah sholat subuh, ketika kita bertobat kepada Allah, maka ada dua hal yang kita dapat sesuai seperti dalam penegasan Allah di surat 66 surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tobat yang semurni-murninya. Salah satu tobat, kita mengaku kesalahannya, kita punya sikap untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Maka inilah yang akan didapat. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Masya Allah. Itu yang kita dapat. Semoga Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Manusia itu al-insan itu makhluk qatawanisan. Manusia itu banyak salah dan lupa. Pasti selalu salah. Tapi ini istighfar. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Jadi kalau banyak-banyak istighfar itu apa? Selain Allah ampunin kita juga dapat bonus. Bonusnya apa? Surga. Seperti tadi. Kesimpulannya apa? Poin dari hadis riwayat nomor 354 di atas adalah sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa-dosa kita, sejauh apapun panjangnya dosa-dosa kita, maka Allah perintahkan untuk ngikutin surat 3 ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegera kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Yang penting apa? Ada satu syaratnya. La tusyrik bi syai'an, tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Itu maka kita hindari itu. Sebanyak apapun jangan sampai kita melakukan syirik. Jemaah salat subuh rahimakumullah, itulah yang perlu disampaikan pada kesempatan ini, dan semoga sekali lagi ini bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, keberatan itu dari Rabbmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.